Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah. Saya dari kelompok 8. Saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya Muhammad Tasri Basri. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah dengan judul karakteristik individu dari masa bayi hingga anak prasekolah. Teman-teman, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang tugas individu pada masa bayi. Di sini kita mulai bertanya-tanya seperti tugas perkembangan individu itu. Jadi tugas perkembangan individu adalah sebuah atau suatu perkembangan individu yang dimana di dalamnya itu terdapat pencapaian yang harus dilewati oleh setiap orang, dan setiap tahapan tersebut akan berkembang secara optimal. Akan tetapi kegagalan dalam setiap tahapan akan berkelanjutan dan akan berdampak pada kesulitan di masa yang akan mendatang atau pada kehidupan berikutnya. Dan dari setiap tahapan ini muncullah beberapa aspek, di mana itu ada aspek kognitif, sosial, emosional, dan fisik. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fase perkembangan pada masa bayi. Jadi pada periode atau fase ini bayi atau anak akan berada pada tahap adaptasi atau intensif terhadap lingkungan, di mana bayi akan cenderung melakukan interaksi terhadap lingkungannya, seperti ketika bayi menangis. Ketika bayi menangis, sebenarnya bayi tidak hanya sekedar menangis, tapi bayi sedang berinteraksi atau memberikan tanda atau rangsangan kepada orang sekitar atau lingkungannya. Ketika bayi menangis, sebenarnya bayi memberikan tanda bahwa ia sedang lapar atau merasa tidak nyaman terhadap lingkungannya itu. Adapun contoh lainnya seperti ketika kita menggendong bayi, terus bayi itu memperhatikan kita secara intens, bayi akan terlihat lebih nyaman ketika ia digendong oleh ibunya ketimbang digendong oleh orang asing. Kemudian adapun tahap perkembangan kognitif pada bayi. Pada masa ini bayi juga akan belajar mengenal konsep sebab dan akibat, serta bayi akan memulai membangun dasar pemahamannya akan objek atau fenomena melalui penglihatan, pendengaran, dan meraba. Hal itu sangat berperan penting dalam pembentukan jaringan saraf yang memfasilitasi kognisi. Contohnya, seorang bayi berusia 2 bulan, dia akan menatap wajah ibunya yang sedang berbicara. Si bayi akan merespon entah dia bergerak, menggerakkan tangannya, ataupun tersenyum kecil. Nah, sebenarnya itu adalah bentuk perkembangan kognitif pada bayi. Akan tetapi pada masa atau pada saat itu sebenarnya bayi sedang belajar mengenali atau memahami pola wajah, terutama wajah yang sering dilihatnya, yaitu wajah ibunya atau wajah pengasuhnya. Kemudian bayi juga akan mengalami perkembangan sosial, di mana anak itu akan mengembangkan hubungan dasar atau hubungan sosial dengan orang sekitarnya. Terus di sini juga Erikson mengungkapkan bahwa fase true versus menstruus merupakan tahap atau kunci dalam pembentukan kepercayaan bayi. Terus tahap emosional bayi atau tahap perkembangan emosional, di mana emosi itu merupakan aspek esensi yang muncul sejak bayi mulai berinteraksi terhadap lingkungan. Contohnya, bayi akan menangis saat ia lapar dan merasa tidak nyaman. Hurlock juga menjelaskan bahwa bayi akan mengekspresikan emosi melalui tangisannya, senyumannya, dan gerakan tubuhnya. Kemudian ada perkembangan fisik. Dari segi perkembangan, bayi mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Dalam hal ini, Santrop juga mengungkapkan bahwa peningkatan berat pada bayi atau peningkatan berat badan dan tinggi badan yang signifikan itu terjadi pada masa bayi. Hal ini bersamaan dengan perkembangan kemampuan motorik kasar seperti mengangkat kepala, duduk, merangkak, dan akhirnya ia berjalan. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Yang akan selanjutnya pembahasan anak prasekolah yang akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Tasri Basri. Saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu masa anak usia dini, yang dimana usia anak itu berada di 2-6 tahun. Memasuki usia 2 hingga 6 tahun, anak memasuki fase perkembangan yang semakin kompleks, yang dimana anak mulai menunjukkan peningkatan kemampuan dalam berpikir abstrak, berkomunikasi, serta mengembangkan kemandirian dan keterampilan, yang dimana keterampilan sosial yang lebih matang. Fase ini merupakan periode transisi yang penting yang menjadi fondasi bagi pendidikan formal di kemudian hari. Perkembangan kognitif pada usia anak prasekolah itu, teman-teman, anak berada pada tahap pra-operasional. Menurut teori Piaget, pada tahap ini penggunaan simbol seperti kata-kata, gambar, dan imajinasi mulai berkembang pesat.
pada anak itu. Anak muda dapat mempresentasikan objek melalui gambar atau cerita, meskipun pola pikir mereka masih cenderung egosentris. Studi oleh Papalia et al. Pada tahun 2008 menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang menggabungkan pengalaman langsung dan permainan edukatif dapat meningkatkan kemampuan kategorisasi, logika dasar, serta daya ingat anak. Perkembangan emosional. Erikson pada tahun 1963 menyatakan bahwa pada tahap inisiatif versus will, anak didorong untuk mengambil inisiatif dalam aktivitas dan bermain, sehingga membangun keberanian serta kemandirian. Perkembangan emosional. Pada usia 2 hingga 6 tahun, anak semakin mampu mengenali, mengekspresikan, dan mengendalikan emosi mereka. Gap pada tahun 2013 menjelaskan bahwa pengalaman positif di lingkungan keluarga dan sekolah sangat berdampak pada pembentukan idealitas diri serta keseimbangan emosi anak. Perkembangan fisik. Pada perkembangan fisik, pada masa anak usia dini, tidak hanya mencakup pertumbuhan dimensi tubuh, tetapi juga meningkatkan kemampuan motorik dasar dan halus. Santrox pada tahun 2011 menyatakan bahwa kemampuan seperti berlari, melompat, memanjat, serta berkoordinasi tangan atau mata semakin berkembang pada usia anak prasekolah ini. Sebagai kesimpulan dari materi kami, berdasarkan kajian yang telah disusun, dapat disimpulkan bahwa periode dari masa bayi hingga usia anak prasekolah adalah fase krusial yang membentuk fondasi perkembangan individu secara menyeluruh. Pada fase bayi, interaksi sensor motor dan dukungan emosional membentuk dasar kemampuan kognitif serta sistem kepercayaan diri anak. Sedangkan pada masa anak usia dini, munculnya kemampuan simbolik, interaksi sosial yang kompleks, dan peningkatan kemampuan motorik menjadikan anak lebih siap untuk menghadapi pendidikan, yaitu pendidikan non formal serta tantangan di kemudian hari. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.